Halo, selamat pagi. Kompas Bisnis segera atau kembali lagi pagi ini di Sapa Indonesia Pagi hari Selasa 6 September 2022. Saya Pascal Siswari, saudara. Jadi nih para ARMY di seluruh dunia sekarang, ARMY ini sebutan untuk fans boyband dari Korea Selatan BTS. Ini lagi dibuat ketar-ketir karena registrasi tiket gratis untuk konser BTS di Busan yang bertajuk Yet to Come Busan ini belum dibuka. Nah ternyata saudara, tiketnya belum dibuka aja udah banyak polemik yang muncul dari penyelenggaraan konser ini. Gak hanya polemik tapi dampak ekonominya juga ternyata luar biasa sekali. Tapi kita bahas dulu soal polemik yang muncul. Jadi pertama, venue konser ini diganti beberapa hari yang lalu. Tepatnya sekitar 1,5 bulan lah sebelum konser digelar. Karena banyak kritik muncul di venue pertama yaitu di Ilgwang Special Stage yang kapasitasnya sebenarnya muat sih 100.000 karena ini memang targetnya dari pemerintah daerah akan ada 100.000 pengunjung yang akan datang menonton konser gratis dari BTS. Tapi di venue yang pertama ini di Ilgwang Special Stage dinilai nggak mumpuni untuk bisa menampung wisatawan dan juga penggemar BTS yang akan mencapai sekitar 100.000 orang ini. Pertama, fasilitas umumnya minim, lalu juga akses transportasinya sulit. Belum lagi soal keamanan karena ternyata di Ilgwang Special Stage ini pintu masuknya cuma satu. Jadi nggak kebayang kalau ada 100.000 orang yang benar-benar nonton berbondong-bondong masuk untuk menonton bagaimana itu nanti dampaknya karena pintunya cuma satu. Lalu soal fasilitas penjualan makanan ini masuk ke fasilitas umum berarti. Jadi karena mereka nantinya ada aturan tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Jadi harus belinya di area tersebut. Hanya masyarakat di sana menilai bahwa Ilgwang sendiri belum mampu atau belum punya fasilitas yang menjual makanan minuman untuk melayani ratusan ribu orang. Belum lagi toilet umum yang nantinya harus disediakan untuk memenuhi dari 100.000 penumpang atau pengunjung ini. Lalu lagi ada soal fasilitas transportasi. Jadi nanti ada aturan ke venue itu nggak boleh pakai kendaraan pribadi, harus pakai kendaraan umum. Sementara akses transportasinya sebenarnya lebih sulit dibandingkan di venue kedua nih yang akhirnya dipindah ke Busan Asiad Stadium. Kapasitasnya memang 54.000, tapi karena stadium jadi akan ada kursi untuk menampung 54.000. Hanya stadion di tengahnya ini bisa menampung dengan target 100.000 orang tadi. Begitu juga dengan pintu atau akses keluar masuknya. Total ada 72 pintu akses keluar masuk. Jadi kalau dilihat secara keamanannya lebih oke dibandingkan dengan venue yang pertama ini. Begitu juga stadion ini sebenarnya sudah secara kualitas lebih baik karena ini dibangun untuk Asian Games 2002 dan juga pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Jadi sebenarnya secara infrastruktur, fasilitas, transportasi sudah siap untuk menyambut gelaran yang cukup besar. Nah kami akan gambarkan saudara peta perpindahan lokasi konser dari venue pertama ke venue kedua. Jadi jaraknya sebenarnya cukup jauh ya. Ini Ilgwang yang pertama. Kalau naik kereta ini sekitar 1,5 jam lah sampai ke venue keduanya Busan Asiad Main Stadium. Jadi cukup jauh memang. Pertama sebenarnya kenapa sih Ilgwang yang dipilih? Jadi karena ini untuk Busan Expo untuk menunjukkan kota Busan seperti apa keindahannya. Nah ini adalah bagian dari pelabuhan utama di Busan yang terbilang ikonik. Lokasinya juga bakal apa istilahnya instagramable banget gitu karena backgroundnya pantai. Tapi emang ternyata belum siap untuk menampung gelaran yang sangat besar. Yang apes sebenarnya adalah mereka yang udah booking hotel yang di dekat sini nih ternyata pindah jauh banget sekitar 1,5 jam untuk naik kereta ke Busan Asiad Main Stadium. Sebagai informasi saudara, BTS ini sebenarnya ditunjuk untuk jadi duta kehormatan 2030 Busan World Expo. Jadi konser yang akan digelar di 15 Oktober di bulan depan ini adalah dukungan BTS kepada Busan, kampanye Busan menjadi tuan rumah World Expo. Nah konser ini akan digelar juga secara virtual. Jadi penggemar-penggemar yang mungkin tidak berkesempatan untuk pergi dan terbang ke Busan bisa menonton secara daring tanggal 15 Oktober 2022 dan akan dimulai pada pukul 18 waktu setempat. Dampak lainnya tentunya tadi saya sudah menyinggung sedikit soal hotel. Jadi ini luar biasa sekali saudara dampak ekonominya. Seperti diinformasikan tadi di awal bahwa
registrasi tiketnya aja belum keluar. Memang gratis, tapi karena nggak mau tiba-tiba banyak banget orang yang datang, tetap ada registrasi nantinya. Tetap ada war nih, ARMY bakal war dari seluruh dunia untuk mendapatkan registrasi tiket untuk nonton konser secara gratis. Jadi Anda lihat ya, kami kemarin sempat ngecek di situs Traveloka, salah satu situs penyedia penginapan. Kita ngecek di tanggal 14 September atau 19 September. Harga hotel bintang 1 sampai 3 harganya masih di 350.000 dan yang paling mahal 2,4 juta. Di hotel bintang 4 dan 5 yang paling mahalnya 5,5 juta dan masih bisa dapat 900.000 untuk hotel bintang 4 dan 5. Tapi ketika kita ngecek saudara untuk 14 sampai 16 Oktober, Anda lihat perbedaan harganya udah sangat luar biasa sekali. Saya minggir biar Anda bisa lihat perbedaannya. Di hotel bintang 1 sampai 3 harganya udah 2 juta sekarang, yang paling murah itu padahal hotel bintang 1 sampai 3. Yang paling mahal ya bisa mencapai 7,9 juta. Sementara hotel bintang 4 dan 5 harganya udah mencapai 4,9 juta sampai per malam. Ini per malam ya saudara ya, 14,1 juta. Ini padahal di tanggal 14 sampai 16 Oktober ketika kemarin kita ngecek, udah banyak sekali hotel-hotel yang sold out. Jadi ini kita ngelihat, tidak melihat berdasarkan lokasinya ada di mana. Jadi udah benar-benar ngelihat perbandingan harganya aja. Dan sudah banyak sekali hotel-hotel yang sold out di tanggal 14 sampai 16 Oktober ini karena ingin menonton gelaran konser. Padahal lagi-lagi registrasinya belum dibuka. Bisa aja sebenarnya udah booking hotel tapi nggak dapet registrasi untuk nontonnya. Tidak hanya harga hotel, tiket pesawat untuk menuju Busan juga naik cukup signifikan. Dari tanggal 12 September kita kemarin ngecek, Asiana Airlines harganya masih di angka 7,3 juta untuk sekali berangkat. Sementara di 13 Oktober harganya udah naik jadi 8,5 juta. Korean Air di 7,3 juta naik menjadi 9,1 juta. Jadi memang dampaknya luar biasa nih. Padahal sebenarnya lagi-lagi ada disclaimer-nya dari penyelenggara bahwa konser bisa sewaktu-waktu dibatalkan atau reschedule kalau kondisinya nggak memungkinkan. Misalnya nih ada gelombang COVID lagi nanti di bulan Oktober. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, konser bisa sekali-kali di reschedule. Atau kalau sebagai gambaran dan informasi juga, saat ini di beberapa daerah di Korea Selatan sedang dilanda topan yang namanya Hinamnor. Tapi kalau semua berjalan lancar, tanggal 15 Oktober benar-benar akan digelar, bisa Anda bayangkan wisatawan dari segala penjuru dunia di bulan Oktober nanti akan tumpak blek memenuhi Busan, yaitu kota terbesar kedua di Korea Selatan. Dan udah pasti dampak ekonominya nggak hanya ke hotel, tapi juga ke tempat-tempat wisata lain yang ada di Busan.